Sudah ya? Oke. Baik, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kalau minggu kemarin kita sudah belajar tentang wireless sensor board atau jaringan sensor kabel. Oke, kita lanjutkan untuk pekan ini kita membahas atau mengenal tentang tren yang ada pada perkembangan IoT saat ini atau Internet of Things. Sebelum saya mulai pembahasan lebih lanjut, ini ada quote yang menarik ya. Paham quote ya? Apa quote, Sof? Ya, kutipan ya. Nah, ya, ini ada saya pasang quote di slide pertama ini. Apapun yang dapat dihubungkan akan menjadi terhubung. Nah, ini apa? Istilahnya slogannya orang IoT ya. Jadi segala sesuatu itu dapat dikoneksikan ke jaringan komputer atau jaringan internet. Baik, saya lanjutkan. Garis besar dari pembahasan kita hari ini adalah yang pertama ya, pengenalan tentang IoT ya, atau pendahuluan. Kemudian yang nomor 2 adalah manfaat IoT. Kemudian yang ketiga, aplikasi dan penggunaan IoT. Kemudian yang keempat adalah tantangan atau challenge kedepannya tentang IoT. Kemudian yang kelima, apa yang perlu kita lakukan terhadap perkembangan IoT saat ini. Kemudian yang keenam adalah teknologi dan tren IoT yang teratas, maksudnya di sini adalah yang paling banyak digunakan ya. Kemudian yang ketujuh, masa depan IoT itu nantinya kira-kira prediksinya seperti apa. Kemudian ya ditutup nanti kita dengan diskusi ya, tanya jawab. Saya cek sound dulu, masih dengar suara saya? Baik. Saya lanjutkan. Oke, di sini di slide ini kita membahas tentang definisi ya, dan penjelasan tentang IoT. Ini disebutkan Internet of Things atau IoT adalah sistem perangkat komputasi yang saling terkait atau terhubung. Bisa itu mesin mekanis, bisa itu mesin digital, bisa itu objek itu segala sesuatu benda ya. Kemudian bisa itu makhluk hidup, baik hewan ataupun manusia, yang dilengkapi dengan UID atau Unit Identifier. Nah, semua perangkat komputasi tersebut yang saling terkait mempunyai kemampuan untuk mentransfer data atau mengirimkan data melalui jaringan tanpa memerlukan interaksi manusia ke manusia atau manusia ke komputer. Jadi tanpa campur tangan manusia. Kira-kira dari poin pertama atau definisi pertama ini Anda bisa memahami? Halo? Halo, tadi suara saya putus-putus dah. Yang lain, suara saya gimana penerimaannya? Oke. Ya oke lah, saya ulang.
Di sini IoT atau Internet of Things didefinisikan sebagai perangkat komputasi, perangkat yang menggunakan proses ya dan mengolah datanya. Yang saling terkait, jangan lupa di sini saling terkait itu terhubung ya dalam sebuah jaringan. Kemudian bisa itu sistem mesin mekanis, bisa itu mesin digital. Kemudian bisa objek itu segala sesuatu benda ya. Kemudian bisa makhluk hidup, baik berupa hewan, bahkan tumbuhan, juga manusia pun bisa menjadi objek IoT ya. Nah, khusus untuk makhluk hidup, baik hewan ataupun manusia, itu nanti kita lengkapi dengan UID atau Unique Identifier. Nah, dari semua perangkat komputasi tadi yang terkait, yang terhubung dengan mesin, kemudian segala sesuatu benda, bisa kemudian hewan juga, manusia juga. Nah, yang terkoneksi tadi bisa mengirim data atau mentransfer data melalui jaringan, tanpa memerlukan campur tangan manusia atau interaksi manusia. Nah, jadi jaringan tersebut atau sistem tersebut bisa bekerja secara mandiri tanpa campur tangan manusia. Nah, itu kurang lebihnya seperti itu untuk penjelasan tentang IoT di poin pertama. Yang lain bisa dipahami? Oke. Kemudian di poin yang kedua di sini disebutkan things atau sesuatu pada IoT itu dapat berupa juga seseorang, manusia ya. Seseorang itu pasti manusia kan. Dengan implan monitor jantung, manusia yang mungkin mempunyai masalah kesehatan jantung ya, sehingga jantungnya ditanam chip atau perangkat elektronik untuk monitor kerja jantungnya. Nah, chip tersebut juga terkoneksi dengan jaringan internet. Nah, sehingga itu termasuk juga kategori things atau sesuatu ya, yang bisa dikoneksikan dengan internet. Kemudian hewan ternak seperti di peternakan sapi, peternakan kuda, peternakan yang skala besar ya, jumlah ternaknya ribuan ya. Nah, ini tiap ternak itu bisa dipasang UID tadi, Unique Identifier, sehingga bisa dilacak keberadaannya di mana, kemudian bisa juga dilacak kondisi kesehatannya hewan tersebut. Nah, itu bisa dimonitor. Kemudian mobil saat ini itu pasti sudah sebagian besar ya, mobil saat itu terkoneksi dengan internet dengan banyak sensor yang disematkan atau dipandu mobil tersebut. Contoh untuk mengetahui tekanan udara pada ban, nah itu sudah bisa menggunakan sensor yang terkoneksi dengan internet, sehingga bisa kita lihat dari HP kita. Oh, mobil saya ban depannya ternyata tekanannya kurang, sehingga bisa kita membuat merawat kendaraan kita dengan lebih baik ya. Kemudian intinya segala sesuatu tadi yang terkoneksi itu diberikan alamat IP, kayak ternak ya, seumpama ternak ya, dikasih sensor untuk mengetahui posisi di mana, kemudian kesehatannya seperti apa. Nah, itu kan perlu prosesor atau komputasi tadi, perangkat komputasi. Nah, perangkat komputasi, itu nanti yang bertanggung jawab memiliki IP atau internet protokolnya, sehingga dapat mempunyai alamat yang unik masing-masing benda yang terkoneksi dengan IT, nanti punya alamat masing-masing.
Tidak ada alamat IP ya, tidak bisa terkoneksi dengan jaringan IoT. Oke, di poin yang kedua ini bisa dipahami yang saya jelaskan. Baik, kita lanjutkan. IoT adalah jaringan sensor yang terkoneksi dengan internet ya. Anda bisa bayangkan jumlah manusia di seluruh dunia ini berapa sekarang? Ada yang tahu? Berapa miliar manusia? Halo? Siapa tadi? Ada yang tahu statistik jumlah penduduk bumi? Nah, itu dari sisi manusianya saja segitu ya. Apabila tiap-tiap manusia kita pasangi sensor sudah 7 miliar ya. Belum benda ya. Belum hewan ternak, belum tanaman. Ya. Nah, segala sesuatu ya, seperti quote yang di depan tadi, segala sesuatu yang bisa terhubung bisa kita hubungkan. Nah, itu konsep IoT ya. Jaringan IoT adalah jaringan sensor dari miliaran perangkat. Nah, perangkat tadi bisa dihubungkan ke benda, bisa manusia, bisa hewan, bisa tumbuhan, bisa sistem, atau aplikasi pengumpul data juga bisa. Jadi Anda bayangkan seluruh dunia terkoneksi semua. Baik, saya lanjutkan. Ini masih tentang konsep dan definisi-definisi ya. Di sini juga IoT adalah konsep menghubungkan perangkat atau apapun ya. Nah, apapun itu atau things itu dihubungkan ke jaringan internet, bisa dikasih saklar on off untuk menghidupkan, untuk mematikan. Kemudian kita sambungkan ke internet. Nah, ini biasanya untuk sistem pengendalian jarak jauh. Ya. Nah, ini perangkat tersebut dilengkapi dengan sensor on off. Nah, ini biasanya digunakan atau diimplementasikan untuk sistem pengendalian jarak jauh. Kemudian terus juga kita bisa terkoneksi dengan semua yang baik aplikasi maupun data yang ada di handphone. Ini juga bisa terkoneksi dengan IoT. Kemudian mesin pembuat kopi, mesin cuci, headphone, atau perlengkapan atau peralatan elektronik rumah tangga, semua yang ada di alat elektronik rumah tangga, asalkan kita tempelkan atau kita lengkapi dengan perangkat komputasi yang bisa mendapatkan alamat IP, itu bisa kita connect dengan Internet of Things. Bisa juga kita terapkan untuk otomotif, misal mobil, sepeda motor, kereta api, bus, atau model pesawat udara, kemudian juga kapal, kemudian juga untuk diterapkan di pengeboran minyak lepas pantai ya. Nah, ini bisa terkoneksi semua dengan konsep IoT. Kemudian selanjutnya dijelaskan di sini, IoT adalah jaringan raksasa. Things di sini, things adalah sesuatu ya, segala sesuatu yang terhubung, bisa juga mencakup manusia. Hubungannya akan terjadi adalah antara orang dengan orang dengan benda, atau sesuatu dengan sesuatu. Nah, itu sesuatu itu ya contohnya lingkungan ya, contoh kita ingin memonitoring air
suhu suhu air dalam tambak kita. Air itu kan sesuatu pada lingkungan ya. Itu kan bisa terkoneksi juga dengan sistem IoT. Kemudian pada saat ini, saat sekarang ya, perangkat yang dominan atau yang banyak menggunakan jaringan IoT adalah smart TV atau TV pintar. Antara 25 sampai 30% konsumen di seluruh dunia memiliki TV yang dapat terkoneksi dengan internet. Ini menurut penelitian dari Deloitte ya. Namun pada area lain dari pasar IoT juga berkembang dengan ya, tidak hanya di smart TV saja, tapi di sisi lain bisa juga penggunaan IoT itu smart city, smart farm, pertanian pintar, kota pintar ini juga saat ini sedang berkembang pesat. Oke, dari paparan saya di slide ini bisa ditangkap atau ada yang tanyakan sebelum saya lanjutkan ke slide yang lain? Oke, saya lanjutkan. Oke, mengapa kita perlu IoT ya? Ini disebutkan organisasi di berbagai industri. Kita orang teknik ya, kita ngomongnya juga nanti berkaitan dengan industri. Organisasi di berbagai industri menggunakan IoT. Nah, untuk apa tujuannya? Untuk beroperasi lebih efisien. Karena dapat dipantau segala sesuatunya, dipantau, bahkan lebih dari dipantau, dikontrol dari manapun, kapanpun kita bisa memantau dan mengontrol, asalkan terkoneksi dengan IoT ya. Mesin-mesin perusahaan kita, andaikan kita punya pabrik, banyak pabrik ya di luar negeri sekalipun, kita bisa tetap memantau dan mengontrol dari manapun, kapanpun. Ini kalau IoT diterapkan di dunia industri, ini sehingga bisa beroperasi lebih efisien. Kemudian kalau diterapkan untuk customer service atau pelayanan terhadap pelanggan, lebih bisa memahami karakteristik pelanggan sehingga kita bisa memberikan layanan yang terbaik atau meningkatkan layanan pada pelanggan. Ini di sisi customer service. Kemudian kita juga bisa meningkatkan pengambilan keputusan. Kenapa? Karena kita sudah punya datanya secara real time. Apa yang terjadi di perusahaan kita, apa yang terjadi di pabrik kita, apa yang terjadi di mesin kita. Nah, kita sudah tahu. Jadi kita sangat mudah mengambil keputusan. Nah, dari semua itu, kalau kita hubungkan dengan nilai ekonomi, maka nilai bisnis kita akan meningkat karena berjalan dengan efisien, kemudian meningkatkan produksi, sehingga akhirnya meningkatkan nilai bisnis. Nah, ini penerapan IoT untuk dunia industri. Efeknya ya meningkatkan nilai bisnis atau nilai ekonomis. Dari sini bisa dipahami? Ada yang sudah bekerja di perusahaan? Halo? Siapa ini? Iya, sebut no jeneng rek, aku iki gak ketok rek. Halo, Riza, oke. Oke, Riza, saya tanya, di perusahaanmu kira-kira untuk pengoperasian mesin-mesin pabrik, kira-kira apa sudah terkoneksi dengan sistem IoT? Belum ya, sama sekali belum ya. Oh, CCTV. Nah, CCTV sudah termasuk IoT juga, tapi belum untuk mesin produksinya, untuk pemantauan lingkungannya ya. Nah ya, saya informasikan bahwasanya CCTV ya, itu sudah termasuk IoT. Nah, cuma belum penerapan. Kalau IoT untuk mesin-mesin pabrik berarti harus mesinnya juga harus bisa dikontrol ya. Kalau informasi dari Riza perusahaannya cuma
sementara ini di di CCTV-nya, berarti penerapan IoT-nya untuk mengontrol kondisi lingkungan pabrik atau memonitoring kondisi lingkungan pabrik, belum sampai mengontrol dan memonitor mesin produksinya, gitu saya. Oke, ada lagi yang kerja di perusahaan? Ya, kalau gambaran di perusahaan, di Hilmi, perusahaanmu seperti apa gambarannya? Berarti belum sampai ke mesin produksinya ya? Oke. Kalau otomasi atau otomatis sudah mungkin ya, menggunakan PLC ya. Tapi kalau sampai ke IoT belum ya? Oke. Ada lagi yang kerja di perusahaan? Siapa lagi? Di perusahaan apa, Phil? Schneider itu Santos. Siapa? Mari Schneider Santos. Yang mana? Yang Schneidernya sebentar. Schneider sama Santos itu dua hal yang berbeda. Yang di mananya? Kerja ikutan satu Schneider, tapi dapat kerjaannya proyeknya di Santos gitu kan? Oke, coba digambarkan di Santos itu, setahu saya produknya kopi ya, kalau nggak salah kopi kapal api ya. Halo ya. Gimana kira-kira mesin-mesin produksi di sana? Kalau saya yakin otomasi, pasti sudah otomasi semua. Kalau untuk ya, berarti nggak di bagian mesin-mesin produksinya. Di UPS-nya seperti apa? Halo? Oke. Sistem UPS itu kira-kira sudah bisa dipantau secara IoT belum? Halo? Nafil, bisa dengar suara saya? Halo, Nafil, bisa dengar suara saya? Jawab pertanyaan saya tadi. Halo? Yang Anda kerjakan kan sistem UPS untuk memastikan suplai listrik aman ya. Halo? Tolong direspon. Aku iki gak ngerti, gak nyawang sampean. Halo? Ya. UPS itu kan untuk memastikan suplai listrik ke server aman, gitu kan? Ya. Pertanyaan saya, itu sudah bisa dipantau secara online nggak? Dapat laporannya kita lihat dari mana? Ya, kita lihatnya di mana laporannya? Enggak, perusahaannya nerimanya di apa? Di komputernya siapa atau di handphonenya siapa? Halo? Kurang tahu. Tapi menurut kamu itu sudah koneksi dengan sistem IoT nggak? Enggak, jawab dulu. Jawab dulu pertanyaan saya. Menurut kamu itu sudah termasuk
uh, sistem IoT enggak? Nafil, bisa dengar suara saya? Halo? Gimana? Ya, gimana menurutmu? Ya, oke. Ya, berarti sistem pemantauan UPS itu cuma mantau atau sekalian mengendalikan juga? Mantau. Berarti sistem monitoring UPS ya. Itu sudah terkoneksi dengan IoT kalau menurut ceritamu berarti ya. Oke, saya lanjutkan. Oke, kita lanjutkan tentang ekosistem IoT. Ekosistem IoT ya itu terdiri dari perangkat-perangkat pintar atau smart device yang berkemampuan web. Nah, berarti yang berkemampuan terkoneksi dengan internet ya, menggunakan prosesor. Nah, pastinya perlu prosesor tadi untuk mengolah datanya. Kemudian juga terdiri dari sensor dan perangkat keras komunikasi. Nah, perangkat keras komunikasi ini nanti yang bertanggung jawab untuk memiliki masing-masing IP ya. Nah, sehingga bisa berkomunikasi melalui internet. Kemudian bisa mengirim, kemudian bisa bertindak atau beraksi berdasarkan data yang mereka dapatkan, baik dari lingkungan maupun dari hasil komunikasi dengan perangkat yang lain. Nah, ini adalah ekosistem dari IT, terdiri dari apa saja di dalam sistem IoT itu. Kemudian perangkat IoT berbagi data dari sensor yang mereka kumpulkan dengan menghubungkan ke gateway IoT atau edge device. Gateway ini juga bisa disebut dengan edge device, perangkat yang bertanggung jawab untuk melakukan transmisi data, perutatan, pemrosesan, kemudian pemantauan, penyaringan data, penerjemahan data, dan penyimpanan data melalui jaringan. Itu edge device atau gateway. Sehingga data bisa dikirim ke cloud untuk dianalisis, atau juga tidak dikirim ke cloud atau dikirim ke jaringan lokal. Nah, itu proses berbagi data dalam jaringan IoT. Bisa dipahami? Atau ada yang tanyakan? Ya, di sini muncul istilah cloud. Kira-kira apa cloud itu? Halo? Halo Riza. Bisa dengar suara saya? Ya, bisa dijelaskan apa cloud? Kurang tahu. Penyimpanan hard disk kan? Berarti cloud itu sama dengan hard disk atau flash disk, media penyimpan. Gimana? Ada yang pendapat lain mungkin tentang cloud? Nah, ini sing TA ini berhubungan dengan cloud semuanya. Ratna yang connect orang lagi. Ratna nggak masuk ya? Halo? Tolong bantu jawab. Ratna nggak masuk ya? Yang lain tolong bantu jawab. Putri masuk nggak ini?
Putri bisa dengar suara saya? Apa cloud itu kira-kira? Yang lain mungkin ada yang tahu? Kira-kira apa cloud itu? Gimana penyimpanan apa? Penyimpanan file. Seperti flash disk dan hard disk juga ya. Tempat kita nyimpan file. Gitu dah. Halo? Jana, masih dengar suara saya? Ini ditakoni tolong jawab ora, aku gak ketok secara langsung iki rek. Oke, penyimpanan yang dapat diakses melalui jaringan itu kayak apa ya, cloud, semacam kita pengen nyimpen data, tapi kita secara nyatanya kita tidak punya hard disk, ya. Nah, kita nyimpennya di jaringan internet, ya. Nggak tahu hard disknya di mana, entah di Amerika atau di Prancis atau di mana. Seperti, itu contoh yang real. Anda kan bisa nyimpen data di situ ya, ya nggak? Ya. Anda tahu hard disknya di mana? Google Drive. Yang jelas di Amerika lah. Ya. Kalau setahu saya pusat datanya Google itu di Silicon Valley kalau nggak salah. Nah itu Anda kan tidak ikut punya hard disknya kan? Ya. Nah itu miliknya Google semua. Nah kalau Google-nya lagi ngambek gitu ya, akses orang-orang diputus semua ya, datamu hilang semua. Ya semacam itu ya, cloud ya. Ada yang masih bingung? Halo? Nah, cloud di sini bisa digunakan untuk penyimpanan data pada sistem IoT ya. Nah, kemudian ini kira-kira IoT untuk apa saja sih, atau tren yang sekarang? Nah, Anda pernah dengar istilah artificial intelligence? Halo? Kecerdasan buatan. Pernah dengar istilah kecerdasan buatan? Nah, itu dulu ya, artificial intelligence dan kecerdasan buatannya. Nah, kalau AI kan bahasa Inggris, nah gitu ya. Nah, di sini disebutkan tren penggunaan IoT di kecerdasan buatan ya. Ini cukup besar ya. Sini disebutkan data adalah bahan bakar untuk menggerakkan IoT. Kenapa? Setiap sensor itu kan mengambil data kan, baik dari benda, dari lingkungan, dari hewan. Itu kan sensor tujuannya untuk mengambil data. Nah, setelah dapat data ini mau diapakan? Bisa dianalisa, bisa juga untuk menggerakkan perangkat yang lain. Nah, maka di sini disebutkan data adalah bahan bakar yang menggerakkan sistem IoT.
dan kemampuan organisasi untuk mendapatkan arti dari data tersebut ya, sehingga menentukan jangka panjang kesuksesan dari sistem IoT tersebut. Nah, di sini apa disebutkan kecerdasan buatan itu memerlukan data untuk dianalisa untuk kemudian mengambil keputusan yang sudah pelajari oleh sistem kecerdasan buatan itu, sehingga keputusan yang dihasilkan itu keputusan yang sangat efisien dan keputusan yang paling baik menurut perhitungan sistem. Kemudian yang tren selanjutnya adalah pada bidang sosial maupun hukum, kemudian termasuk etika dalam penggunaan IoT ya. Ini termasuk dari kepemilikan data ya. Anda pernah dengar nggak kebocoran data dari KTP elektronik di Indonesia? Halo? Nah, berarti data itu kan menyangkut informasi baik benda maupun seseorang. Itu kan data itu ada yang bersifat privasi. Paham privasi ya? Ya, bersifat kepemilikan individu. Nah, data privasi tersebut tidak seharusnya diberikan pada pihak-pihak yang tidak berkepentingan. Nah, sehingga contoh terjadinya kebocoran kasus data KTP, bisa jadi data dari KTP elektronik itu dijual ke perusahaan asuransi, sehingga perusahaan asuransi bisa memiliki data penduduk se-Indonesia. Nah, seumpama seperti itu digunakan untuk kepentingan perusahaannya. Nah, itu secara etika tidak boleh. Kita apabila tidak mempunyai kewenangan memberikan data seseorang ke orang atau pihak lain, semestinya dilakukan. Nah, itu termasuk juga etika dalam penggunaan IoT ya, juga termasuk di bidang hukum maupun sosial ya, karena kan kita hidup bermasyarakat ya. Nah, IoT itu kan pengambilan data, baik data kondisi rumah seseorang. Nah, kira-kira kalau sistem pemantauan monitoring Anda punya rumah ya, dikasih sistem monitoring atau pemantauan secara IoT, kan bisa dimonitor dari internet ya, kapanpun dimanapun. Nah, itu kan data monitoringnya diperuntukkan untuk pemilik rumah, ya atau enggak? Ya. Kalau ada orang lain mengakses data itu, kira-kira secara etika dibolehkan enggak? Tanpa seizin ya maksudnya. Kalau diizinkan ya monggo silakan. Kalau tanpa seizin kan ya itu melanggar norma hukum maupun etika kan. Apalagi untuk digunakan tindak kriminal ya. Kita mengakses sistem IoT sebuah bank atau rumah mewah yang kita pantau dari sistem IoT, sehingga kita bisa mengakses tiap CCTV yang ada di situ. Nah, itu kan kalau ilegal itu bisa melanggar hukum dan etika ya, apalagi untuk digunakan secara tindak kriminal, jelas-jelas melanggar hukum. Nah, ini dalam kita mendesain atau menggunakan sistem IoT, kita juga perlu mempertimbangkan aspek di sini ya. Bisa dipahami? Baik, untuk selanjutnya tren nomor 3 ini berkaitan dengan infonomik dan pialang data. Nah, di sini dalam sistem IoT, data itu adalah berupa aset ya, sesuatu yang bisa mempunyai nilai dan berharga.
dalam sistem IoT. Sehingga data itu juga dilihat sebagai aset bisnis yang strategis untuk dicatat dalam sebuah rekening perusahaan. Dengan perkembangan sistem IoT yang ada saat ini ya. Maka juga terjadi banyak pembelian dan penjualan data. Asalkan dilakukan secara legal, nggak ada masalah. Yang akan bermasalah apabila dilakukan secara ilegal ya. Apalagi dengan menggunakan hacking. Paham hacking ya? Halo? Aktivitas hacker. Paham ya? Ya, gunakan ilmu pengetahuan untuk sisi kebaikan. Ya, jangan gunakan pengetahuan untuk hal yang kejahatan ya. Ilmu itu kan bagai pisau bermata dua ya. Kalau digunakan untuk baik ya akan bernilai baik. Kalau digunakan untuk jahat ya akan bernilai jahat. Ya seperti itu ya. Kira-kira hacker itu kan pinter-pinter ya. Ya, tapi ilmunya digunakan untuk hal yang merusak ya. Jangan sampai seperti itu ya. Ada hacker yang baik? Ada nggak? Berarti Anda tidak memahami definisi hacker. Hacker itu mengakses data tanpa persetujuan, tanpa izin. Ada orang masuk rumah tanpa izin itu baik? Apalagi nyolong datamu, nyolongmu, baik seperti itu? Ada hacker yang baik? Ya, tapi tetap salah. Dia masuk ke sistem seseorang tanpa izin. Tetap salah. Iya. Bisa dituntut. Andaikan Google nuntut, bisa. Ngapain kamu masuk-masuk dalam sistem saya? Nah, bisa. Kalau Google-nya pengen nuntut. Nah, di situ perlu dipahami ya. Halo? Oke, kita lanjutkan ya. Kemudian di sini juga tren teknologi IoT itu juga terjadi pergeserannya antara intelligent edge ke intelligent mesh. Nah, di sini adalah pergeseran tentang arsitektur ya. Arsitektur itu adalah struktur dari sistem IoT sendiri. Terjadi pergeseran dari terpusat atau cloud edge arsitektur dari yang terpusat ya menjadi ke edge atau yang tersebar ya, edge arsitektur. Arsitektur yang tersebar ini yaitu arsitektur mesh. Ini akan memungkinkan sistem IoT lebih fleksibel karena lebih mudah dikembangkan ya. Kemudian lebih smart atau lebih cerdas dan lebih responsif. Tapi di sisi lain memerlukan biaya yang lebih tinggi. Kemudian yang tren nomor 5, tata kelola. Seiring dengan IoT yang terus berkembang, kebutuhan akan tata kelola untuk memastikan perilaku yang tepat dalam pembuatan, penyimpanan, penggunaan, dan penghapusan informasi terkait proyek IoT ini sangat penting. Jadi manajemennya perlu diperhatikan lagi. Kemudian terjadi inovasi sensor.
pasar sensor yang akan terus berkembang hingga tahun depan, tahun 2000 ada banyak sensor baru yang ditawarkan karena menanggapi permintaan dari konsumen yang lebih butuh dengan jenis-jenis sensor baru ya. Oke, suara saya masih terdengar dengan baik? Baik, kita lanjutkan. Tren yang ketujuh di sini perangkat keras dan sistem operasi yang terpercaya. Jadi kita berharap untuk penerapan kombinasi perangkat keras dan perangkat lunaknya itu sama-sama bekerja dengan baik dan stabil ya. Jangan sampai kita membuat sistem IoT misalkan sistem monitoring atau sistem pengendalian sesuatu, tapi perangkat kerjanya tidak bagus. Misalnya mikrokontrolernya, misalnya mini komputernya kerja sehari 2 hari jebol, kan ya kita yang mendesain ini kan ya susah kalau menggunakan perangkat yang kualitasnya seperti itu. Bisa memahami apa yang saya sampaikan? Oke. Kemudian yang tren ke-8 adalah pengalaman pengguna IoT yang baru. Nah, ini ya, IoT kan berkembang pesat saat ini ya. Banyak sektor dalam kita bisa menerapkan sistem IoT, mulai dari pengaturan sistem lalu lintas, pemantauan sistem lalu lintas, kemudian pemantauan sistem kebersihan dalam kota, kemudian pemantauan kondisi udara dalam kota, yang berhubungan dengan smart city lah, pengelolaan kota pintar kan. Itu baru satu sektor. Belum kita masuk sektor yang lain. Contohnya sektor pertanian, untuk pemantauan lahan, untuk pengelolaan lahan, pengairan, pengontrolan pengairan, pemantauan pengairan, kemudian pengontrolan alat-alat pertanian. Sangat banyak penerapan IoT di banyak sektor ya. Ini sehingga memberikan pengalaman yang baru ya terhadap penggunaan IoT ini. Kemudian tren yang 9 adalah inovasi chip silikon. Apa kira-kira maksudnya chip silikon ini? Ada yang tahu? Halo? Nggak pernah dengar? Pernah dapat mata kuliah device mikroelektronik? Iya, iya. Nah, sekarang chip atau IC itu kan berkembang seiring dengan perkembangan teknologi elektronika ya. Jadi bentuknya bisa semakin kecil dengan ditemukannya dengan teknologi bahan silikon. HP Anda itu kan di dalamnya banyak chip ya. Ya nggak? Ya, termasuk chip prosesornya juga. Nah, itu kalau tidak pakai teknologi chip silikon, kira-kira ya HP Anda sebesar apa ya? Sebesar tempat tidur. kurang gede, kurang TV kecilin. itu kalau belum ditemukan teknologi chip silikon. Nah, dengan teknologi chip silikon, bentuk-bentuk IC sangat kecil, apalagi sekarang mikroelektronik ya, ukuran chip bisa di mikrometer. Mikrometer itu berapa? 10 kali pangkat min berapa? Ya, itu teknologi saat ini bisa sampai mikroelektronik. Nah,
Sekarang masih dikembangkan nanoelektronik. Anda bayangkan chipnya ukurannya segede apa nanti? Bisa-bisa manusia ke depan, ya. Bisa-bisa manusia ke depan itu tiap lahir divaksin dengan chip. Jadi nanti bisa dipantau kemanapun dia. Ya, itu sisi negatifnya ya. Oke, saya lanjutkan. Itu kita ngomong gambaran teknologi ke depannya. Kita juga belum tahu. Tapi sekarang yang jelas pengembangan nanoelektronik juga dikembangkan. Oke, tren yang nomor 10 yaitu teknologi jaringan nirkabel. Oke. Kita kemarin sudah mempelajari ya jaringan sensor nirkabel. Sekarang saya pengen menanyakan ke peserta kuliah ini. Kira-kira apa bedanya jaringan sensor nirkabel dan Internet of Things? Halo, silakan menurut pemahaman Anda. Apa bedanya jaringan sensor nirkabel dan IoT? Gitu, oke, kita simpan dulu. Halo, yang perempuan-perempuan ini masih connect nggak ini? Ratna ini masuk nggak? Kok nggak dengar suaranya sama sekali Ratna ini? Gitu. Oke. Gilmi, ya apa Gilmi? Gak perlu jaringan. Gitu dah. Oke, Sob mungkin Yusuf ada masukan Sob? Oke. David, apa David? David. Ya apa menurut sampean? Oke. IoT berarti gak pakai sensor. Dua-duanya pakai sensor. Gitu dah. Ya. Oke. Yes, masing-masing berpendapat ya. Kita lihat judulnya aja. Kalau jaringan sensor nirkabel, berarti tetap dalam jaringan kan? Bisa internet maupun tidak internet.
Ya, jaringan sensor nirkabel itu bisa diinternetkan juga. Nah, tapi yang perlu dibuat catatan, sensor antar sensor itu terhubungnya tidak pakai kabel, ya, nirkabel. Bisa dipahami di sini? Ya, komunikasi antar sensor itu tidak menggunakan kabel, ya. Dan biasanya jaringan sensor nirkabel ini digunakan untuk mengendalikan atau memonitoring objek yang besar. Satu objek yang besar itu digunakan banyak sensor seperti jembatan, gedung. Nah, itu ya. Nah, sehingga sensornya perlu banyak. Nah, sehingga membentuk jaringan sensor. Nah, antar sensor ini tidak terhubung menggunakan kabel, tapi terhubung menggunakan jaringan, bisa WiFi, bisa Bluetooth, bisa jaringan nirkabel lainnya, ya. Itu yang jaringan sensor nirkabel. Nah, kalau IoT, sama-sama pakai sensornya, tapi IoT bisa terhubung secara menggunakan kabel maupun tanpa kabel. Tapi biasanya yang sistem IoT ini untuk objek yang dimonitoring atau dikendalikan itu tidak skala besar seperti yang jaringan sensor. Jadi paham ya? Halo. Ya. Contoh untuk monitoring atau pengendalian mobil. Ya. Kan satu mobil cukup satu sistem itu aja kan. Nah, beda kalau monitoring jembatan. Kita tanam ratusan atau ribuan sensor dalam satu jembatan itu. Bisa dibandingkan, ya, kebutuhan sensornya. Atau bandara, ya. Bandara kira-kira luas atau sempit? Nah, bisa areanya bisa-bisa satu kecamatan, ya, atau satu pojok terlalu luas. Nah, itu banyak sensor yang ditanam di bandara itu, sehingga bisa membentuk jaringan sensor nirkabel. Oke, bisa memahami, bisa membedakan, ya. Sama-sama perlu sensornya enggak? Sama-sama perlu sensornya. Nah, sekarang kita tantangannya lebih besar lagi dengan perkembangan teknologi 5G. Tapi sekarang 5G Indonesia masih belum begitu besar. Ada yang memakai teknologi 5G di HP-nya? Ada yang HP-nya tipenya sudah mendukung 5G? Belum ada, ya? Sama, saya juga belum. Ya, karena kita berpikir buat apa HP kita 5G tapi jaringan di sini belum ada yang 5G, ya. Gitu, ya. Ya, semoga segera jaringan 5G di Indonesia berkembang, ya. Nanti kalau sudah jaringannya oke, baru kita ganti HP, ya. Kemudian ini manfaat IoT, ini bagi perusahaan atau korporasi, untuk memantau bisnis secara keseluruhan, bahkan mengendalikan, ya. Kemudian meningkatkan pengalaman pelanggan, ini termasuk di customer service, menghemat waktu, meningkatkan produktivitas karyawan, karena kita bisa memantau dan mengendalikan secara real time kapanpun dimanapun, ya. Kemudian mengintegrasikan, mengadaptasi model bisnis yang baru, kemudian mengembangkan keputusan bisnis yang lebih baik, sehingga pendapatan meningkat. Nah, ini contoh, bukan contoh, ya, ini penerapan IoT di sektor
Ada smart city, smart car, kemudian wearables. Wearable itu sesuatu yang kita pakai pada tubuh kita ya. Bisa jam tangan, kacamata, apalagi pakaian, topi, helm. Nah, itu terkoneksi dengan internet semua. Baju bisa nggak kira-kira kita koneksikan dengan internet? Halo? Bisa, sangat bisa ya. Ya. Kemudian untuk penerapan kesehatan, nah, kemudian smart farming, pertanian pintar, smart TV, smart home, smart building, dan smart yang lain ya. Nah, makanya sekarang Anda harus smart ya. Paham nggak? Halo? Ya, Anda juga harus smart. Nah, ini juga penerapan IoT di semua sektor kehidupan manusia bisa kita IT kan. Penangkapan sampah, parkir, pengelolaan air. Ini golf, lapangan golf pun kita hubungkan dengan IoT. Semua. Ini quote kita di depan tadi kan, segala sesuatu yang bisa terhubung bisa kita hubungkan ya, gitu ya. Nanti yang punya, kalau sudah menikah punya istrinya dikasih kalung yang jatuh internet. Kalau istrinya minggat nanti bisa terdeteksi ya. Belum ada ya. Ada yang mau? Oh gitu ya. Oh jangan itu nanti berkaitan dengan norma agama ya. Nah, ini contoh apa penerapan atau produk layanan IoT ya. Helm kita bisa beri sensor benturan. Nah, sensor tadi terkoneksi dengan internet sehingga jika mungkin saudara kita pakai helm itu ya, terjadi kecelakaan atau teman kita pakai helm itu terjadi kecelakaan. Nah, sensornya akan memberitahukan ke device atau perangkat yang terkoneksi, bisa komputer kita, bisa tablet kita yang terkoneksi, bahwa helm tersebut terjadi benturan yang sangat keras. Berarti kan bisa jadi itu waktu dipakai berkendara kan. Itu contoh salah satu penerapan. Kemudian juga untuk jam medis, ya, biasanya jam tangan ya, smart watch ya, jam tangan pintar. Itu bisa mengukur tekanan darah, bisa mengukur denyut jantung. Ada yang pakai smartwatch? Halo? Nah, kemudian pakaian, bisa juga kita koneksikan, sepatu, ya segala sesuatu ya. Nah ini untuk layanan e-commerce, paham e-commerce ya? Mungkin dijelaskan ke teman-teman Phil, apa itu e-commerce? Halo? Gimana? Halo, putus-putus Phil. Oke, yang lain mungkin bisa ngasih pendapat lain. E-commerce. Nggak tahu. Ada nggak pernah beli online? Nah, beli di Tokopedia, di Shopee, di Lazada, masa nggak pernah? Nah, itu semua ikut termasuk e-commerce. Paham ya? Halo? Bukan hanya online shop ya, apa?
bisnis yang memanfaatkan jaringan internet ya. Kegiatan ekonomi yang memanfaatkan jaringan internet, bisa jual beli, bisa apa, transaksi apa. Nah, ini contohnya layanan di Amazon ya. Amazon ini menciptakan layanan e-commerce yang bisa diterapkan pada perangkat elektronik di rumah kita. Contoh di kulkas ya, kulkasnya kita kasih perangkat itu, kulkasnya barangnya habis, kulkasnya sendiri yang pesan, bukan manusianya yang pesan. Bisa dipahami? Halo? Ya, seumpama kita nyimpen 100 butir telur di kulkas. Nah, kulkasnya mendeteksi, oh telurnya tinggal 5 hari ini. Nah, tanpa manusia atau orang yang tinggal di rumah itu pesan, kulkasnya pesan sendiri ke Amazon. Tapi nggak tahu nanti sistem pembayarannya. Ya, iki sing duwe wis gak usah dihitung ya. Nah, contoh juga untuk sensor taman, kemudian TV pintar. Ini contoh tadi yang saya sebutkan ya, untuk helm, sensor di helm ya. Kemudian yang saya sebutkan dari layanan di Amazon, nah ini ditempelkan di kulkasnya. Nah, kalau kulkasnya stoknya habis, dia pesan sendiri. Nah, ini contoh untuk bidang kesehatan ya. Anak-anak kecil kita bisa menggunakan layanan ini. Mobil pun terkoneksi dengan internet, sehingga bisa membaca kondisi lingkungan, bisa parkir sendiri. Jadi Anda tidak susah ya hidup di zaman yang teknologinya sudah berkembang dengan pesat ya. Ada yang sudah punya mobil bisa parkir sendiri? Ya, semoga bisa punya semua nanti. Nah, pertanian, nah, seperti yang saya ceritakan tadi ya, pertanian memanfaatkan IoT, sangat banyak yang bisa dikembangkan di sini. Nah, kemarin anak-anak yang KKN di Bolo, kira-kira proyeknya sudah IoT belum? Nah, kok Bolo apa? Bonagung yang KKN? Ya. Iya, sudah terkoneksi lah. Enggak, maksud saya itu terkoneksi internet enggak? Oh ya wes. Iya ya, berarti bisa dikontrol dari manapun ya, asalkan terkoneksi ya. Enggak, ya pokoknya internet, enggak harus wifi. Nah, industri mesin-mesin sekarang, perusahaan di negara maju ya, pemiliknya sudah bisa memantau semua, memantau, mengendalikan, termasuk untuk engineer-engineernya ya. Tidak harus langsung turun ke lapangan. Nah, pabrik terkoneksi ya. Manajemen fasilitas, kemudian pemantauan aliran produksi, ini untuk bidang manufaktur ya, perusahaan-perusahaan. Kemudian manajemen persediaan, apakah bahan bakunya cukup atau tidak, itu bisa terpantau semua. Kemudian keselamatan dan keamanan di pabrik, nah itu juga kita pantau dengan menggunakan sistem jaringan IoT. Kemudian pengendalian kualitas suatu produk, kemudian optimasi pengemasan, kemudian optimalisasi logistik terkait dengan bahan baku. Semua bidangnya bisa dikembangkan
kembangkan dengan IoT. Nah, tantangannya ke depan adalah masalah keamanan tadi ya, saya sebutkan ya. Apabila jaringan IoT sistem keamanannya rentan, maka sangat rapuh juga, bisa dimasuki atau dibobol orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Jadi faktor keamanan juga harus dipertimbangkan. Halo, suara saya masih terdengar? Oke. Hacker atau peretas bukan satu-satunya ancaman ya. Ada juga permasalahan lain. Misalnya perusahaan mendistribusikan, perusahaan yang membuat IoT menggunakan perangkat tersebut untuk mendapatkan data tadi ya. Seumpama saya dapat orderan membuat sistem IoT pemantauan mesin di perusahaan A gitu ya. Kemudian perusahaan B itu mendekati saya, data perusahaan tersebut saya beli. Nah, itu tantangan tersendiri. Perusahaan A bisa jadi tidak tahu seumpama saya curang, datanya saya jual ke perusahaan B. Seperti itu ya. Bisa dipahami? Dan tantangan yang selainnya adalah kehandalan sistemnya, termasuk sensor-sensornya yang digunakan harus handal ya. Kemudian koneksinya juga harus stabil. Makanya dengan perkembangan teknologi 5G kan koneksinya juga lebih stabil ya. Itu memungkinkan perkembangan IoT yang lebih besar lagi nanti. Nah, apa yang harus dilakukan dengan perkembangan IoT? Mengedukasi atau mendidik calon pengguna IoT. Kemudian membandingkan sistem yang sudah menggunakan IoT dengan yang belum itu apa pengaruhnya. Kemudian mengungkapkan kerentanan dan pasar kerentanannya. Apabila tidak menggunakan IoT itu efeknya apa gitu ya. Nah, kemudian sertifikasi. Kemudian semacam pengakuan ya, pengakuan sistem IoT ini sudah baik atau tidak gitu ya. Bisa dari pemerintah atau bisa dari asosiasi. Nah, kemudian pemerintah sendiri mendukung nggak kira-kira penerapan IoT di segala bidang itu. Nah, kemudian sistem keamanan juga harus diperhatikan. Nah, masa depan seperti apa kira-kira masa depan IoT? Nah, di sini disebutkan perusahaan ini ya, BNN Company mengharapkan pendapatan IoT IoT tahunan dari perangkat keras melebihi, ini nilainya 450 miliar dolar di tahun 2020 yang telah lalu ya. Ini data yang lama. Kemudian perusahaan McKinsey dan Company memperkirakan IoT akan memiliki dampak 11 triliun dolar ya. Nah, nilai ini perusahaan IoT pada tahun 2025 diperkirakan. Intinya prospek atau kedepannya sangat bagus ya IoT ya, sangat diperlukan.